بمحمد إدريس ونفعنا بعلومكم رحمكم الله. الفاتحة. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita Bulughul Maram halaman 300. Hadis yang ke 1497. Halaman 300. Bab Zuhdi wal Wara'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yuqta lam yarda. Masih membahas mengenai zuhud dan juga wara', jadi kehati-hatian di dalam perkara harta dunia ataupun hanya mengambil sekedar untuk ibadah dari kebutuhan dunia, tidak menjadikan dunia adalah segala-galanya. Itu yang dimaksud tentang zuhud dan wara'. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, binasalah atau celakalah, binasa atau celakalah, terutama di yaumil akhirah, yaitu di hari akhirat. Artinya tidak akan mendapatkan pahala di surga, bahkan mungkin yang dia dapatkan hanya siksaan di dalam api neraka. Maka binasalah, celakalah. Bagi siapa? Abdud dinar wad dirham wal qatifah, yaitu orang yang menyembah atau jadi hambanya dinar, atau hambanya dirham, atau jadi hambanya sutra. Yang dimaksudkan dengan hamba dinar, budak dinar, atau dirham atau sutra, ini menunjukkan tentang perhiasan-perhiasan dunia. Jadi yang dia lakukan, orientasinya, segala-galanya adalah tergantung uang duluan, meskipun itu dalam bentuk hal ibadah. Ini yang dikaitkan dengan abdul dinar, abdul dirham, abdul qatifah. Kenapa? Karena di dalam beramal ini, orang ini ada macam-macam. Dijelaskan di dalam penjelasannya, dalam penjelasan kitab Syarah Bulughul Maram, di dalam beramal ini ada 3 jenis beramal. Yang pertama, ada yang beramal niat untuk dunia tanpa sedikit pun untuk wajah Allah, maksudnya untuk lillahi ta'ala. Jadi tidak ada lillahi ta'alanya. Jadi betul-betul 100%-nya dia hanya untuk mengejar dunia, mau itu ibadahnya ataupun di luar ibadahnya. Nah, apa yang akan dia dapatkan bagi orang yang hanya niat untuk dunia? Maka tidak ada sedikit pun di akhirat, atau dijelaskan ini bukan golongan orang mukmin. Jadi dia ini hanya untuk dunia.
Kenapa disebutkan bukan termasuk golongan orang mukmin? Karena orang mukmin itu selama-lamanya tetap dia mengharapkan ridha Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, sedikit-sedikitnya, selama-lamanya. Nah kalau yang ini karena 100%-nya untuk dunia, maka bukan kategori dari orang mukmin. Dan tidak ada sedikit pun bagi orang tersebut di akhirat. Yang kedua, di dalam beramal ada yang niatnya untuk dunia dan akhirat sama, seimbang. Jadi dunianya 50%, niat untuk akhiratnya 50%. Maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akan dapat pahala, tetapi kurang pahalanya. Dengan kata lain, tidak sempurna pahalanya. Itu yang kedua. Jadi dalam beramal ini memang akan sangat bergantung, pahala itu tergantung dari niatnya. Niatnya untuk dunia, iya dia dapatkan dunianya, tapi di akhirat tidak dapat. Niatnya saya niat ini hanya ingin mendapatkan pujian dari orang, dia dapat pujian dari orang, tapi pahalanya tidak dapat di akhirat. Dia niat supaya ingin disebut sebagai orang yang dermawan atau merakyat dan seterusnya. Ya dunia dia dapat pujian, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Apapun itu jenis contohnya. Jadi ternyata bukan untuk lillahi ta'ala, tapi untuk dapat pujian, untuk dapat tujuan yang lain, supaya jadi ini, supaya jadi itu. Yang sekarang yang begini dimanfaatkan. Yang penting ada fotonya aja, ada videonya aja, bahwa dia ini beramalnya betul-betul menolong, betul-betul lillahi ta'ala. Dilihat dari fotonya. Padahal hatinya nggak ada tujuan tertentu. Nanti kalau udah jadi mah gimana entar? Kalau sudah jadi mah gimana nanti? Bodo amat begitu. Nah itu kategorinya ada di nomor 1, niat untuk dunia tanpa sedikit pun lillahi ta'ala. Meskipun ini hanya akan didapatkan masing-masing yang melakukannya. Memang tidak bisa kita lihat mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak lillahi ta'ala. Tapi cirinya gampang. Kalau dia ketika belum jadi betul-betul lillahi ta'ala 100%, Masya Allah, rajin, banyak fotonya, banyak videonya, oke lah bisa ditaruh. Tapi akan terbukti tidak lillahi ta'ala ketika sudah jadi berubah. Oh berarti ini tidak lillahi ta'ala nih. Ya itu bisa dinilai lah. Bisa dinilai dari kita, dari luarnya begitu. Di hatinya kurang lebih menggambarkan yang dia lakukan, kurang lebih menggambarkan begitulah. Itu yang pertama, niat untuk dunia. Yang kedua masih imbang. Niat dunia dan akhiratnya seimbang, sama. Nah pahala yang akan dia dapatkan tidak akan sesempurna yang lillahi ta'ala. Nah kemudian yang ketiga, dalam beramal ini ada yang niat untuk akhirat. 100% kan dia? Betul. Tapi 100% di sini bukan berarti dia menolak rezeki, bukan berarti dia menolak dunia. 100% yang lillahi ta'ala. Adapun dunia yang dia dapatkan hanya untuk perjalanan, juga ibadah lagi. Jadi dia dapat dunia itu juga untuk bekal ibadah. Nah orang yang ketiga inilah yang akan mendapatkan kemenangan di akhirat atau pahala yang sempurna. Jadi ini sebetulnya sudah tinggal pilihan ya. Dalam beramal ini mau niat dunia begitu. Kita pun sama, datang hadir ke majelis taklim atau berjamaah atau dalam majelis zikir, sholawat, tahlim dan lain sebagainya. Pahala yang akan kita dapatkan tergantung niatnya. Saya ini niatnya banyak. Satu niatnya ingin dapat barokah, satu niatnya ingin dapat ilmu, satu niatnya ingin dapat silaturahim, satu yang ingin dan seterusnya. Dia sudah 3 niat tuh dalam datang ke tempat ilmu atau ke tempat zikir. Pahala yang dia dapatkan pun sebesar sejumlah niat yang dia niatkan. Tapi manakala niatnya ini
hanya satu, segitu yang dia dapatkan. Jadi memang perlu kita tajdid dunia terus, perbaharui niat lagi. Ya Allah, saya ingin berkah, ingin sehat, ingin silaturahim, ingin dapat ilmu, ingin dapat ridho. Nah itu penuhi niat tadi, karena dengan niat tadi nanti hasil yang kita dapatkan juga akan berubah, akan berbeda dibandingkan dengan yang niatnya satu. Apalagi nggak niat sama sekali. Nah, karsolnya di rumah lah gitu, kesal di rumah, mending ngaji, itu doang tujuannya. Ya segitu pahalanya. Jadi tergantung niatnya. Niat dia hanya pusing, dia daripada nggak ada ini, mending ngaji, segitu pahalanya. Tapi kalau dia sudah tambah niatnya, aduh saya ingin berkah nih, saya ingin doa nih, saya ingin ilmu, saya ingin ini, makin banyak terus niatnya, itu pahala yang dia dapatkan. Nah dunia yang dunia akan dia dapatkan nanti akan ikut gitu. Seperti yang ketiga tadi, niatnya untuk akhirat dulu. Apa itu bisa dijabarkan niatnya tadi? Sambil mengambil sedikit dari dunia. Dunia diambil sedikit, tapi itu juga akan kembali lagi untuk bekal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia ada kiriman rezeki, dapat rezeki yang banyak, jangan ditolak, terima. Nanti itu akan dimanfaatkan lagi untuk ibadah lagi, untuk ibadah lagi. Nah ini kaitan tentang beramal ini ada 3 jenis. Nah yang dijelaskan dalam hadis ini, orang yang niatnya hanya untuk dunia. Ini orang begini banyak sekarang, mirip dengan orang-orang munafik. Jadi dia kadang baik, kadang nggak baik, kadang ngomongnya ngikut kita, kadang ngomongnya jauh dari kita. Gitu. Tergantung apa? Tergantung yang ngasih duitnya. Yang ngasih duitnya gede, ya ikut. Yang ngasih duitnya kecil, nggak ikut. Dia nggak dikasih duit, nggak terima. Ini persis hadis Rasul menjelaskannya begitu. Maka celaka penyembah dinar, penyembah dirham, penyembah sutra atau perhiasan-perhiasan dunia yang semuanya bukan lillahi ta'ala tapi hanya demi uang. Ilmu tiarodia. Cirinya diantaranya kalau dikasih dia ridho gitu. Ini ada di Quran surat At-Taubah ayat 58. Di mana yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, ya dari zakat tadi, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka jadi marah-marah. Begitu. Ini banyak yang sekarang begitu. Kasih nggak dikasih, ngomong, wah ngerepinnya tuh terus. Kasih aja duitnya 1 triliun aja, 1 triliun. Wah bahkan fatwanya, oh ini halal, terus begitu. Itu kalau duit tuh, itu duit bisa merubah fatwa. Padahal ini haram, tapi dihalal gitu. Nah, ini asbabun nuzulnya Rasul ketika membagikan harta ghanimah. Kemudian setelah itu ada yang datang, Muhammad kok nggak adil katanya. Harusnya saya dapat segini gitu. Tapi Rasul menjawabnya, siapa lagi yang akan berbuat adil kecuali diriku. Nah, orang yang surat At-Taubah ayat 58 tadi ini turun karena ada yang mencela begitu. Nah, kenapa mencelanya? Karena tidak dikasih. Tapi kalau dia dikasih, dia senang. Tidak dikasih, ngambek-ngambek, ngomong-ngomong, kritik-kritik dan seterusnya. Pas dikasih, cici. Gitu. Persis itu di zaman kita sekarang banyak yang begitu. Meskipun ini levelnya udah hebat, ini gelarnya udah lumayan dari sisi Islamnya. Tapi kalau udah duit mah susah gitu. Kalau orang-orang kasihnya Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Qatifah, apalagi itu ya hamba-hamba uang akan merubah segala-galanya. Kecuali lillahi ta'ala begitu. Itu yang sampai datang ke Megamendung sudah siap bawa uang 1 triliun. Syaratnya jangan kritik lagi deh gitu, jangan ngomong yang hak-hak katanya.
jangan nyinggung ini 1 triliun, kurang tambah lagi pesantren dibuatin gitu. Tapi kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, nggak bisa dibelinya begitu, malah kesinggung, dianggapnya dianggap perlu uang begitu. Enggak, memang niatnya lillahi ta'ala, tidak ingin dunia sedikit pun. Nah, tapi kalau orang yang niatnya sudah karena dunia dulu, akhirnya bisa berubah. Ini yang sangat akan membahayakan dirinya maupun umatnya. Maka Rasul menjelaskan, ta'isa abdul dinar wad dirham wal qatifah, binasa, celaka, tidak akan dapat pahala sedikit pun bagi orang yang menyembah dinar, dirham, qatifah, yang dia semuanya tergantung perhiasan dunia. Ini tergantung pribadi kita sebetulnya. Insya Allah kalau kita niat lillahi ta'ala, nanti akan jalan tuh rezekinya. Kalau niat kita ingin lillahi ta'ala, ngalir lagi itu rezekinya. Maka lillahi yatimu, wa maka lillahi la yatimu. Segala-gala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala pasti sempurna. Tapi segala sesuatu yang diniatkan bukan lillahi ta'ala tidak akan sempurna. Nah, itu yang harus kita tanamkan begitu. Tapi kan kita perlu dunia. Nah, itu dunia nanti dulu maksudnya. Lillahi ta'alanya dulu, nanti dunia biar ikut. Karena gimana pun mau beli makan kan pasti pakai uang. Beli docelan kan pasti pakai rupiah. Mungkin docelan lillahi ta'ala nggak mungkin. Mau dibere docelan harus itu pakai uang. Nggak mungkin ada lillahi ta'ala. Nah, jadi yang pertama lihat lillahi ta'ala dulu, tapi dunia ambil sebagian, ambil seperlunya. Ada rezeki yang lebih simpan, bisa dipakai nanti ibadah lagi, apapun bentuknya. Mau misalnya dalam kurban, mau misalnya dalam sedekah, mau dalam wakaf, mau dalam hal-hal yang lainnya, yang penting manfaat saudara, orang tua, dan seterusnya. Nah, jadi ini terkait tentang beramal. Itu yang pertama harus niat untuk akhirat lillahi ta'ala dulu. Dunia ambil sedikit, ambil sebagian, dikasih, jangan ditolak. Ada banyak manfaat, gitu ya. Jadi ini Rasul menjelaskan ilmu tiarodia, orang yang penyembah dinar ini kalau dikasih dia ridho, kalau tidak dikasih dia tidak ridho, gitu. Nauzubillah, kalau dijadikan orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biman kibayya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ini dari Ibnu Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, kemudian Rasul berkata begini kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia itu ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau adalah orang asing. Maksudnya apa orang asing? Karena orang asing itu biasanya nggak betah tinggal di satu tempat kecuali di kampung halamannya. Kalau kita asli Batu Tapak atau asli orang Bogor atau asli dimanapun daerahnya, asli tinggalnya di Ciamis, pergi ke luar kota, ke luar Jawa, ke luar negeri, begitu. Kita nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, seolah-olah kita jadi asing. Nah, yang begitu jadi nggak betah biasanya. Aduh, nggak betah, terus nggak tenang, pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru ke kampung halaman. Padahal yang tempatnya ini lebih banyak perhiasan dunia, lebih bagus dibandingkan dengan kampung halamannya. Tapi tetap kampung halamannya tetap akan selalu jadi nomor satu, meskipun sederhana. Itu yang dimaksud jadi orang asing. Nah, orang jadi orang asing di dunia begitu. Jadi di dunia jangan terlalu kita nyaman, jangan terlalu tenang, jangan berlomba-lomba berkompetisi untuk dunia, juga jangan jangan menjadikan dunia itu tempat kembalinya. Pasti orang asing ini
akan betah di kampung halamannya. Dia akan ingin segera pulang. Nah, kita juga dunia begitu. Tempat pulang kita adalah Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul akhirat. Nah, karena dia akan menuju tempat kampung halamannya, maka di dunia dia nggak berlebihan. Di dunia dia nggak menggauli segala-galanya. Di dunia nggak dianggap sebagai surga. Dia punya surganya nanti di kampung halamannya. Dan itu surga yang hakiki. Nah, Rasul menjelaskan kepada Ibnu Umar, megang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Jadi jangan diambil semuanya. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan safar perjalanan. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing, atau jadilah engkau di dunia seperti orang yang dalam perjalanan. Karena kalau dalam perjalanan pasti inginnya segera cepat pulang. Meskipun sudah 3 hari, 4 hari, seminggu, yang jelas dia ingin pulang ke kampung halamannya. Itu yang yang dirasakan. Rasul SAW menjelaskan harus seperti itu di dunia. Jangan terlalu tenang, jangan terlalu nyaman, jangan menjadikan ini surga, jangan ini menjadikan tempat akhir. Karena tempat akhirnya bagi orang yang safar ini adalah rumah kampung halamannya. Di mana itu? Akhirat nanti. Kuburan dulu, akhirat, baru masuk ke dalam surga. Tapi orang yang sudah nyaman di dunia, nanti dia akan lupa tuh akhirat. Dia bukan orang asing lagi. Dia sudah menjadi penduduk dunia yang menikmati surga dunia, begitu. Nah, kalau kita jadi seperti orang asing, jadi seperti orang yang sedang bepergian. Dimana kalau orang bepergian pasti ada menemukan gak nyamannya. Belum sampai tempat, di perjalanannya aja sudah ketemu kesusahan. Berangkat jam 7, harus nyampe sana mungkin jam 3 sore. Di tengah jalan kebetulan beres makan yang lada-lada. Aduh, itu melipok. Kan kalau kita di rumah sendiri buka kamar mandi, gampang, tenang. Nggak kepikiran. Ini lagi di jalan, sakit perut, terus WC jauh, rest area jauh, begitu. Sudah nemu kamar mandi itu ada kuncinya. Aduh, nggak tenang. Pindah lagi kamar mandi. Ada kuncinya, nggak ada gayungnya. Aduh, pindah lagi. Ada kunci, ada gayung, tuh China. Nah, begitu perjalanan. Jadi orang yang sedang berperjalanan, dia akan merasa dia memang gak nyaman begitu. Dia lebih nyamannya tinggal di rumah sendiri. Nah, itulah kita hidup di dunia. Di dunia ini jadi orang kayak lagi berjalan gitu. Kemana dia akan tempat kembalinya? Nanti di akhirat, di kuburan, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini hanya persimpangan saja. Persimpangan, dan jangan dijadikan untuk tempat kita selama-lamanya. Jadi kata Rasul SAW, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang bepergian. Nah, kemudian wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta fala tantazilis shalah. Kalau engkau ada di sore hari, fala tantazilis shalah, jangan tunggu waktu pagi, jangan tunggu waktu subuh. Kalau engkau ada di sore hari, masih sehat, masih segar, jangan menunggu waktu subuh. Artinya penuhi, manfaatkan waktu sehatnya, isi waktu sehatnya, isi waktu kosongnya sebelum nanti waktu subuh datang. Karena belum tentu sore ada, subuh ada. Bisa jadi sore ada, pagi subuh dibangunin udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Bisa begitu. Maka fala tantazir shalah. Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan ketika engkau ada di pagi hari, fala tantaziril masa, jangan nunggu sore hari. Kalau ada di pagi hari, pakai waktunya
manfaatkan waktunya, manfaatkan sehatnya, manfaatkan hidupnya untuk beramal soleh ataupun ibadah. Kemudian waktu min sehatika disaqamika, dan ambillah, gunakanlah, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau kita mumpung masih sehat, maka perbanyak, penuhi dengan beragam macam jenis ibadah. Ibadah itu kan cukup banyak. Di majelis ibadah, mushola ibadah, di rumah ibadah, di kamar ibadah, di dapur ibadah, semua ada lagi jalan ibadah. Jadi jadikan waktu sehat ini untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang bermanfaat ibadah. Di pasar ibadah atau enggak tuh kalau di pasar? Ya kalau niat ibadah bisa begitu. Cuman kalau di pasar tentu beda. Saya mau ibadah di pasar sama ibadah di masjid beda. Bisa ibadah. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya tempat, kata Rasulullah SAW, adalah aswaquha pasar. Karena di situ kumpul semuanya, menipu ayat yang wah macam-macam itu ada gitu. Jadi tentu akan beda ibadahnya dibandingkan dengan tempat yang penuh dengan keberkahan. Tapi dimanapun bisa ibadah. Ibadah, manfaatkan waktu sehat, manfaatkan waktu hidup kita sebelum datang sakit. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan waktu hidup kita limautika sebelum datang kematian. Mumpung masih bisa nafas, manfaatkan. Mumpung masih bisa menghirup udara segar, kita gunakan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, janganlah engkau bersandar kepada dunia, dan janganlah engkau jadikan ia sebagai negerimu. Jadi dunia ini jangan kita anggap surga kita, negeri kita, segala macam begitu. Dan kemudian kata Imam Nawawi juga, jangan kau bisikan kepada hatimu untuk menetap di dunia. Artinya terlalu betah-betah menikmati segala macam sampai lupa kepada akhirat gitu. Jangan kau bisikan seperti itu. Kemudian jangan juga bergantung kepada dunia. Salman Al-Farisi menjelaskan, amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, kata Salman Al-Farisi, an la attakhidha minad dunya illa kama ta'iraqib. Jangan sampai saya mengambil dunia kecuali hanya sebagai bekal untuk berkendara. Jadi kalau kita ibarat di dunia lagi bepergian tuh, tadi kayak orang yang safar. Dunia yang diambil cukup buat bekal aja, pakai berangkat. Jadi jangan dibawa semuanya. Ini dibawa, ini dibawa, itu dibawa. Kalau udah meninggal nggak akan ada yang dibawa satupun. Yang dibawa hanya amal ibadah, amal soleh, kemudian ibadah kita, zikir kita, sholawat kita, doa kita, semua itu yang dibawa. Tapi dunia tidak ada satupun yang dibawa oleh kita. Nah ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengenai hidup di dunia itu, jangan mengambil dunia niatnya untuk dunia segala-galanya, tapi niatkan dulu untuk akhirat. Dunia ambil seperti engkau bekal untuk perjalanan, dengan catatan, tapi kalau ada orang yang ngasih rezeki jangan ditolak gitu. Oh saya mah tidak senang dunia, mau mengamalkan hadis Rasul. Ada orang ngasih mobil, anak mobilnya begitu, jangan ditolak gitu. Ada orang yang ngasih motor, ada orang ngasih emas 0,5 kilogram, ambil, anak begitu. Jadi bukan berarti tidak cinta dunia, tapi tidak mengambil rezeki yang dikasih, ambil gitu. Mau dipakai kan nanti bisa dipakai lebih banyak lagi, manfaatnya, ibadahnya, bekalnya. Nah jadi dunia hanya diambil untuk perjalanan kita menuju akhirat. Akhrajal Al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan hadis ini bisa senantiasa kita amalkan dan bisa kita tanamkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الحرمين وبحق جد الحسن والحسين بلغني يا الله إلى مكة المشرفة وزمزم والمقام والمشعر الحرام وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita baca sedikit syarah Ummul Barahim Hasyiah Dasuki halaman 196, 6 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa qarinatun mufhimatun anna thani qad kana yatanawaluhu al-awwal fama'lumun annahu ba'duhu fala yahtaju fi ila rabitin. Wa illa qarinatun mufhimatun, dan kalimat illa yang ada pada kalimat yang kita bahas yaitu maqama zaidun maqama ahadun illa zaidun, tidak ada satupun yang berdiri kecuali hanya si Zaid. Nah, kalimat atau huruf illa itu qarinatun mufhimatun adalah sebagai penghubung yang bisa memberikan pemahaman. Karena sebelumnya itu kalimat setelah ilah dan setelahnya ini hanya untuk menyempurnakan kalimat yang pertama, maqama ahadun, tidak ada satu orang pun yang berdiri. Sebetulnya sudah cukup, kita sudah paham, oh tidak ada yang berdiri. Seperti la ilaha, oh tidak ada yang untuk diibadahi. Tapi dijelaskan, disempurnakan dengan kalimat ilah dan setelahnya illallah, hanya Allah lah yang menjadi untuk diibadahi. Illa zaidun, hanya Zaid lah yang satu-satunya yang berdiri. Maka kalimat ilah ini qarinatun mufhimatun anna tsani qad yatanawaluhul awwal, bahwasanya kalimat yang setelah ilah itu ini banyak mengandung dari kalimat yang awal. Kan ini dari dua kalimat ya, maqama ahadun illa zaidun, seperti la ilaha illallah itu ada dua jenis, la ilaha sama illallah. Jadi yang illallahnya ini untuk memberikan pemahaman bagi atau penyempurna kalimat yang pertama. Famaklumun annahu ba'duhu, dan bisa diketahui annahu ba'duhu, bahwasanya kalimat yang kedua itu termasuk juga bagian dari kalimat yang pertama. Yang illallahnya ini adalah termasuk juga dari kalimat yang pertama. Karena tidak akan mungkin sempurna kalau hanya cukup dengan la ilaha ataupun juga dengan illallah. Meskipun kalau di dalam bacaan sudah bisa diringkas la ilaha illallah, kalau dibaca lagi illallah begitu sampai terakhir hu gitu. Itu kalau maknanya, dan yang orang yang baca zikir dengan cara baca zikir cepat, dia resapi, itu nanti ngalir sendiri. Selama gerakannya itu atau yang dia baca ini tidak terlalu berlebihan dan jelas guru-gurunya. Karena ada yang gurunya salah, jadi zikir wiridnya salah. Karena gurunya sesat, jadi murid-muridnya juga sesat. Baca la ilaha illallah tapi dengan cara yang di luar normal manusia. Ambil joget gitu. Ada yang begitu. Gulingan. Katanya dia lagi fana gitu, sedang menikmati zikirnya. Kalau kita melihat lagi fana di mana gitu ya. Bukan fana jika keasupan gitu. Nah, kalau salah guru, salah cara nanti bisa begitu. Karena ada yang salah begitu. Jadi
dia salah mendawamkan, mengamalkan satu jenis zikir, sholawat atau doa, tiba-tiba dia ngaku macam-macam. Saya ini sudah kemasukan Abdul Qadir Jailani. Saya ini, jadi kata Syekh Abdul Jailani harus begini. Ini saya ini kemasukan nabi ini, nabi itu. Itu kalau salah, kalau ilmu nggak terkataikan pasti itu gitu. Di ilmu kan nggak ada begitu. Dia lihat zikir biasa, ijazah sudah secara umum, tahlil yasin biasa, nggak ada yang terlalu berlebihan. Adapun lampu dimatiin ini untuk menambah kekhusyuan. Kadang kalau lampu dinyalain ya, kadang ningali ayat toke, ditinggali toke nah. Oh, toke gitu. Lagi zikir. Toke terus. Itu kalau lampu dinyalain ada begitunya. Atau lihat hordeng, dinyalain hordeng gitu. Maka haruman lampunya begitu. Sebenarnya itu aja, tidak ada dimatiin lampu. Ini ada ritual khusus. Ini supaya lebih khusyuk, supaya tidak melihat yang lain-lain. Jadi dia bisa membaca ikut dengan zikirnya. Hanya itu aja dia lihat. Sholawat biasa, hadat biasa, tidak diajarin bapak-bapak sholawatnya goyang, zikir goyang, nggak ada goyang-goyang, nggak ada yang biasa. Sholawat biasa, zikir biasa, semua doa-doa yang begitu. Nah, begitu tarekat dari Al-Imamul Ghazali. Nah, tarekat yang lain yang takut gurunya sangatnya dari mana, kemudian muridnya tidak bisa kesampaian ilmu atau zikirnya, jadi macam-macam. Ini yang dikhawatirkan kalau yang tidak ada guru. Kalau kita alhamdulillah guru sudah jelas, ya Habib tidak hadir langsung di sini, tapi ilmunya, barokahnya sampai ke kita semua. Mama Abdul Bina sudah tidak ada, tapi kerasa barokahnya tetap terus ada, begitu. Tidak lebih dari itu, hanya ingin mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fala yahtaju fi ila rabitin wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kita dalam ibadah dan senantiasa melimpahkan sehat afiat juga barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mukarramin wajhatu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa al hawariyina man ansari illa Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la'aradu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahu khaliqul bahri wal musawwirul lahu al-asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim. Wa yunazzilu billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunayn wa yushiru bi 'ainayhi wa yamshi bi rijlayhi wa yabtishu bi yadayhi wa yatakallamu bi shafatayhi. As'aluka nafsi billahi al-khaliqil akbar min syarri ma khawfada min al-jinni wal insi wa yadurru ya sajjaru wa jallatana wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairuh. Allahumma inni as'aluka fi nuri a'dai wa a'udhu min shururihim wa makrihim wa makaidihim. Asbina man arada bi adawatan min al-jinni wal insi. Ya Hafiz ya Hafiz ya
الحق يا منيب سبحانك يا رب وعظم شأنك وعز سلطانك ورفع مكانك توصلت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله أصلت نفسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أرسلك إليك التي لا تنام واكتب بك نفسك التي لا يرام ونبني بقدرتك على الخلائق والناطقة والرجال يا كيد المستقيم يا درك ذلك اكفني شر كل طريق يدرك بليل أو نهار إلا طريقا يدرك بليل إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل آسف اللهم اشفنا بسم الله الرقيق اللهم ربنا ألف الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا عافي يا أمين يا مجيد ارفع عني كل من شيء وكل من الهدي والهدي والمرض الشديد والجيش العديد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأكيدا من تأكيدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب الأجر أسألك بك ولا أسألك بأهل غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين.